Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pajak semua. Ketemu lagi dengan kami di sini, tim penyuluh pajak Madya 2 Bandung, di Siniar Madu Bijak Madya 2 Bandung Bincang Pajak. Baik kawan pajak semua, seperti seri-seri sebelumnya, kita kali ini akan podcast ya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, melanjutkan serial sebelumnya tentang yang sebelumnya itu tentang pemeriksaan pajak dan penetapan pajak. Kali ini kita tentang penagihan dan upaya-upaya hukum perpajakan yang dapat dilakukan oleh kawan pajak semua. Hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Sudaryono. Selamat siang Pak Sudaryono. Selamat pagi Mas Selamat Santo. pagi. Semangatnya semangat pagi. Iya. Selamat pagi juga buat kawan pajak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Kawan pajak semua, Pak Sudaryono adalah Kepala Seksi Pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak. Oh, jadi memang sudah tepat sekali ya. Borongan ya. Dulu dipisah Pak ya, penagihan dan pemeriksaan itu sekarang jadi digabung. Sebelumnya di KPP mana Pak? Saya sebelumnya di KPP Pratama Cimahi. Cimahi sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Oh iya. Jadi sejak KPP Madya 2 Bandung berdiri ya Pak ya. Jadi 2021 ya Mei itu Bapak menjadi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan. Ya. Baik Pak Sudaryono dan kawan pajak semua. Jadi tentunya Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan pajak ya. Nah itu jadi kita akan gali secara mendalam, secara detail. Jadi seluk-beluk apa, bagaimana, kemudian mengapa wajib pajak itu dilakukan tindakan penagihan pajak. Jadi mungkin pertama kali yang pengen kita tahu Pak itu apa sih sebetulnya tindakan penagihan pajak itu seperti apa gitu. Iya, terima kasih Mas Santo dan kawan pajak sekalian. Tindakan penagihan pajak ini adalah serangkaian tindakan dari menyampaikan surat teguran, kemudian menyampaikan surat paksa, melakukan pemblokiran, penyitaan, usulan pencegahan, sampai dengan penyanderaan Mas Santo. Oh, sampai penyanderaan. Iya, penyanderaan. Jadi penagihan itu rangkaian gitu ya, banyak tindakan. Iya, banyak tindakan. Oh gitu ya. Nah itu tentunya memang ini adalah tindakan ujung. Sebelumnya kan teman-teman sudah di wajib pajak itu sudah diberikan edukasi yang memadai pertama kali itu ya teman-teman penyuluh. Kemudian di monitoring, didampingi oleh teman-teman AR atau representatif sebagai pengawas ya. Setelah diawasin ternyata masih ada potensi yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Ketika ada setelah dilakukan pemeriksaan kemudian terdapat SKP surat ketetapan kurang bayar. Nah itu diberikan waktu sebulan untuk dilakukan pembayaran. Nah ketika itu SKP tidak dibayar dalam waktu sebulan, mulailah tindakan penagihan itu dilakukan. Nah, itu. Oh begitu. Jadi kan pajak sekali lagi tindakan penagihan itu ternyata banyak rangkaiannya ya. Dan itu juga dimulai dari mungkin dulu. Setelah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya diawasi oleh akun representatif, kemudian masih ada potensi yang belum dibayar, dilakukan pemeriksaan, kemudian diterbitkan SKPKB, barulah ketika itu jangka waktunya juga tidak dibayar, maka baru dilakukan tindakan penagihan. Oke, gitu Pak ya. Oke. Nah, kalau secara ini ya, kan DJP itu memiliki kewenangan untuk menagih atau melakukan tindakan penagihan pajak, itu apakah semua pegawainya itu boleh itu menagih gitu, yang tadi menegur, memaksa, menyita itu boleh, atau mungkin ada pejabat khusus gitu ya? Memang untuk melakukan penagihan itu
ada pegawai yang khusus, Mas Santo, yaitu jurusita pajak negara. Oh, namanya jadi jurusita pajak negara. Harus dilantik dulu menjadi jurusita pajak negara. Oleh kepala kantor sebagai pejabat yang berwenang. Kalau di Kanwil, kepala Kanwil, kalau di kantor pusat oleh direktur P2, pemeriksaan dan penagihan. Oh, jadi kalau belum dilantik, belum jadi jurusita, tidak boleh melakukan kayak seperti saya belum dilantik misalnya, tidak boleh menyampaikan surat paksa gitu. Gitu. Harus yang memang pejabat yang diangkat secara khusus. Ya harus yang bertanggung jawab, memang harus diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penagihan. Ya itu kan pajak. Jadi namanya jurusita pajak negara. Ada kartu khusus gitu nggak? Ada. Waduh. Jadi seperti ketika teman-teman kawan pajak sedang diperiksa, fungsional pemeriksa pajak memperlihatkan kartu pemeriksanya. Ya. Sebagaimana juga ketika tindakan penagihan, teman-teman jurusita menunjukkan kartu identitas jurusitanya. Oh ya, itu kawan pajak. Jadi tolong diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada orang mengaku-ngaku sebagai orang pajak terus menagih pajak, pastikan mana kartu sebagai jurusita pajak negara, dan pastikan surat tugasnya. Jadi kalau nggak ada surat tugasnya, jangan minimal jangan direspon. Ada surat tugas, ada name tag, kartu jurusita. Nah itu jadi tidak semua pegawai pajak itu boleh melakukan tindakan pajak. Hanya pejabat khusus yang ditugas secara khusus, dilantik secara khusus. Oke, itu jadi memang ini Pak ya, ini memang tugas-tugas yang mungkin tidak ringan kali ya. Jadi perlu orang-orang yang khusus ya. Nah, lalu tadi seperti sudah disebut singgung tadi ya. Jadi sebetulnya penagihan pajak itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, orang langsung ditagih gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa ada pajak yang harus dibayar. Jadi memang dasar untuk melakukan tindakan penagihan pajak itu apa? Jadi Pak? Ada beberapa dasar penagihan pajak. Pertama tadi hasil pemeriksaan dalam bentuk surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian ada teman-teman AR juga menerbitkan surat tagihan pajak. Oh iya, surat tagihan pajak. Ya. Kemudian ketika surat ketetapan pajak itu diajukan keberatan, maka nanti hasil keputusan keberatan itu menjadi dasar penagihan pajak. Oh iya. Ketika wajib pajak mengajukan keberatan, terus kemudian dia nggak puas, terus banding. Hasil keputusan banding itulah yang menjadi dasar penagihan pajak. Di antaranya itu Mas Santo. Oke, ya itu. Jadi kawan pajak pastikan, jadi nggak mungkin sebetulnya kalau misalnya kita nggak punya SKPKB ya, nggak ada STP yang diterbitkan ke kita, nggak ada putusan keberatan yang menyebabkan kurang bayar atau putusan banding yang menyebabkan pajak masih harus dibayar, nggak mungkin sebetulnya ditagih. Nggak mungkin ditagih. Nggak mungkin ditagih. Karena teman-teman jurusita pajak negara itu dibekali dengan daftar utang pajak. Oh gitu ya, udah ada daftarnya. Nah di daftar utang pajak lah itu ada produk-produk hukum yang yang harus ditagih itu sebagai dasar. Di luar itu tidak bisa. Tidak bisa, jadi nggak itu sekali kawan pajak. Jadi pentingnya bahwa kita mengetahui. Jadi kalau nanti misalnya ada orang tahu-tahu mau menagih pajak, apa dulu nih dasarnya, kan saya nggak ada utang pajak. Nah gitu. Jadi ada utang. Kalau di Madya 2 banyak Pak wajib pajak yang memiliki utang pajak itu? Semakin ke sini wajib pajak kan semakin patuh. Semakin patuh ya. Namun dari 1.760 wajib pajak yang dikelola oleh KPP Madya 2, diadministrasikan oleh KPP Madya 2 Bandung ini, adalah beberapa yang ratusan lah, itu tidak sampai semua. Namun ini ya kita berusaha dengan edukasi sosialisasi juga sebelum melakukan penagihan pajak ini, kita sampaikan gitu kan, kita dahului dulu dengan konseling juga. Kita sampaikan aturan-aturannya secara menyeluruh supaya teman-teman kawan pajak memahami secara terintegrasi, Mas Santo. Betul sekali. Kan, semua hal terkait ketentuan perpajakannya itu
supaya teman-teman wajib pajak benar-benar ngeh gitu kan. Iya, benar-benar tahu paham dan memitigasi risikonya ke belakangnya nanti gitu supaya itu alhamdulillah juga semakin kesini kawan pajak itu makin bagus. Makin bagus. Gitu. Jadi prinsipnya kita itu pendekatannya persuasif dan kekeluargaan gitu Pak ya. Jadi oke Pak, jadi kalau misalnya tadi kan ada diperiksa, terus ada surat agen pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar, itu yang bertanggung jawab nih. Jadi yang bertanggung jawab atas siapa nanti yang harus membayar pajaknya? Itu sebagai atau mungkin sebagai penanggung pajaknya itu nanti siapa itu? Nah itu teman-teman kawan pajak, sebelum ini tadi saya harus sampaikan kalau kita membahas terkait penagihan pajak, kita lihat dulu aturannya ya. Aturan pertama induknya itu pasti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 juga tahun 2023 tentang baru ya berarti. KUP yang itu. Nah, sebeberapa kali dirubah gitu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 juga yang penetapan Perpu kemarin jadi undang-undang. Itu yang induknya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Terus di bawahnya lagi ada PP-nya, PP 135, PP 136, PP 137 tahun 2000 tentang penyitaan, lelang dan penyandaraan. Kemudian jadi, aturannya banyak sekali. Terakhir di PMK 61 tahun 2023 tahun ini terkait tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Santo terkait penanggung pajak itu diuraikan di pasal 7. Itu ada dua, minimal ada dua. Terutama penanggung pajak pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi ya? Orang pribadi. Jadi kalau saya orang pribadi, berarti ditagih terhadap saya. Kalau saya misalnya nggak punya duit, nah siapa lagi yang istri? Istrinya harus tanggung jawab. Nanti ditagih sama anak, gitu. Anaknya juga bertanggung jawab. Ini selama masih jadi satu kesatuan. Kecuali nanti kalau istri yang 3 itu hidup terpisah. Memilih terpisah karena hakim, misalnya terpisah harta, gitu. Itu baru dikeluarkan dari tidak sebagai penanggung pajak tadi. Kemudian wajib pajak badan, perusahaan. Nah, ini teman-teman kawan pajak karena rata-rata di KPP Madya 2 Bandung ini badan usaha. Badan usaha mungkin kawan pajak perlu cermati siapa penanggung pajaknya. Badan. Badan itu nanti dipisah lagi PT, CV, firma dan lain-lain, koperasi termasuk satker. Nah, kita coba wajib pajak badan PT aja. PT aja dulu. Nah, secara hampir sama, secara umum, pertama penanggung pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Jadi perusahaan itu sendiri. Bagaimana kalau perusahaan itu nggak punya duit, nggak punya harta? Setelah diperiksa, bangkrut, nggak punya harta. Maka penanggung pajak berikutnya adalah pengurus. Siapa yang dimaksud pengurus? Adalah satu direksi. Jadi direktur utama, direktur itu kan dia secara undang-undang PT dia memang diberi wewenang untuk mengambil keputusan, otomatis dia harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah Dewan Komisaris. Meskipun dia tidak secara day to day dia aktif di perusahaan tapi dia bertanggung jawab juga. Karena dia mengawasi ini gitu kan ya. Terus yang ketiga orang yang nyata-nyata. Dia nyata-nyata. Kadang kan tidak tercantum di situ. Di akte nggak ada. Tapi kelihatan dia sebagai BO, beneficial ownership-nya. Gitu. Sebagai dia orang nyata-nyata mengambil keputusan. Mengelola perusahaan. Gitu. Yang terakhir baru pemegang saham.
Kenapa pemegang saham terakhir? Karena dia kan biasanya banyak juga orang cuma menaruh saham saja, tapi dia tidak ikut-ikutan di pengambilan keputusan segala macam, sehingga urutannya adalah di... Oh, itu urutan ya. Jadi misalnya perusahaan ini punya utang pajak, dia nggak punya harta, yang ditagih setelah itu adalah direksinya. Direksinya dulu, jangan pemegang sahamnya. Jangan pemegang saham dulu. Nanti pemegang sahamnya saya nggak tahu apa-apa. Oh, iya. Oh, jadi dia urutan. Jadi direktur dulu, setelah direktur dia juga ternyata nggak punya harta, baru ke komisaris ini direktur nggak dapat, komisaris nggak dapat, kita lihat siapa yang sebenarnya yang mengurusi, mengelola, ini hartanya di mana. Jadi baru terakhir pemegang saham. Jadi sampai ke harta pemiliknya ya atau pengurusnya itu kawan pajak itu dia harus menjadi semacam jaminan ya kalau punya utang pajak ya. Nanti kalau perusahaan nggak punya, soalnya itu yang ditagih mereka. Benar. Jadi mungkin jangan dipikir misalnya perusahaan bangkrut ya udah bangkrut gitu. Enggak, ini harus pasti lari ke penanggung pajak berikutnya. Nanti teman-teman kawan pajak bisa dilihat di PMK 61 tahun 2023. Bisa googling. Sip, oke. Jadi gitu. Ternyata hari ini kita beruntung sekali ya, saya ditemani dengan Pak Sutaryono sebagai orang-orang yang benar-benar ahli, bahkan sampai ke pasal-pasalnya pun hafal beliau ya. Ya kalau saya memang sehari-hari tidak berkutat tentang menagih pajak, jadi terus terang nggak hafal Pak. Jadi sudah tepat sekali. Jadi sekali lagi yang mungkin yang perlu saya ingatkan kawan pajak bahwa ternyata kita itu misalnya pengurus ya, bahkan kalau orang pribadi pun anak istrinya itu juga ikut bertanggung jawab atas utang pajak yang timbul. Jadi sekali lagi mungkin saya sebagai penyuluh mungkin ya menghimbau agar ya pajak itu dilaksanakan kewajibannya ngisi SPT itu yang benar aja gitu supaya nanti tidak muncul utang pajak. Jadi walaupun di penagihan di teman-teman ketika konseling kita juga sampaikan ke teman-teman kawan pajak semua itu jangan sungkan. Kita di sini terbuka berkomitmen integritas, pegang teguh integritas, tidak ada gratifikasi, tidak ada korupsi, semua kita lakukan hanya untuk kepentingan negara. Jadi kalau teman-teman kawan pajak mau misalnya bertanya terkait aturan, di sini ada Pak Santo, pejabat penyuluh, semua. Nanti kalau saya nggak tahu, tanya Pak Sutaryono tentang penagihan. Tentang penagihan bisa. Oke, sip. Nah itu oke Pak. Jadi kita sudah berpanjang lebar, tapi mungkin kembali lagi ke intinya ya tentang penagihan pajak itu sebetulnya yang tadi ya, yang kan ada terdiri dari berbagai rangkaian tindakan penagihan. Itu apa aja, terus timeline-nya itu kapan aja gitu? Nah, kalau kita mulai lagi tadi dari SKP ya, SKP surat ketetapan pajak kurang bayar itu diterbitkan, kemudian dalam jangka waktu 1 bulan harus dilakukan pelunasan. Gitu. Nah, setelah 1 bulan ternyata tidak dilunasi, gitu. Masih ditunggu 7 hari dulu. Ditunggu 7 hari Mas Santo. Jadi enak kan sebenarnya? Sebenarnya waktunya banyak. 7 hari. Setelah 7 hari juga belum dibayar, diterbitkanlah surat teguran. Baru ditegur. Ya. Ditegur, itu ini juga loh, baru ditegur. Ada utang pajak loh gitu ya. Oke. Terus selama 21 hari. 21 hari. Ditunggu. 3 minggu berarti ya? Kira-kira 3 minggu. 21 hari kan pajak. Plus 7 hari berarti sebulan lagi ya. Jadi dari SKP itu 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan ya. Kemudian setelah terbitkan surat teguran belum dibayar juga, diterbitkan surat paksa. Nah, surat paksa itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Wah, ini sudah mulai agak ini ya, mengeras. Karena kan sudah diperiksa, ditegur. Sebenarnya bukan diperiksa, setelah diedukasi sama penyuluh, diawasi sama AR, diperiksa sama fungsional pemeriksa. Nah, ditegur, dipaksa 2 kali 24 jam. Kemudian setelah
sampaikan surat paksa ini dua kali 24 jam belum dibayar juga, kemudian dilakukan penyitaan. Jadi gitu. hartanya yang tadi sebelum dilakukan penyitaan di aset tracing dulu, supaya aset tracing penelusuran harta. Oh gitu. Kan kalau mau disita harus ketahuan hartanya. Kalau nggak ada hartanya apa yang mau disita? Nah, jadi hartanya jadi hartanya bisa tanah, bangunan, mobil, kendaraan. Kemudian rekening. Nah, artinya kalau termasuk pemblokiran berarti ya? Ya, jadi ketika saldo rekening, hartanya dalam bentuk saldo rekening, dilakukan pemblokiran terlebih dahulu. Gitu, terlebih dahulu. Kemudian diberi kesempatan, tidak dilunasi juga, dilakukan penyitaan. Nah, penyitaan ketika penyitaan pemblokiran nanti dibarengin nanti dengan permintaan pemindah bukuan. Jadi langsung pindah bukukan. Oh, jadi sama DJP ya? Gitu. Jadi kalau diblokir itu Mas Santo, ada uangnya. Uang bisa masuk. Langsung masuk kita? Tapi nggak bisa keluar. Oh gitu. Jadi bisa masuk, nggak bisa keluar. Besoknya dapat uang lagi, masuk lagi, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar lagi. Nah, masuk terus keluar nggak bisa. Itu kalau wajib pajak tidak melunasi, nah itu nanti akan langsung dipindah bukukan ke rekening kas negara gitu. Oh jadi itu sama Direktur Jenderal Pajak langsung dipindah bukukan ke utang pajak yang bersangkutan. Jadi KPP akan mengirimkan surat kepada bank yang bersangkutan sesuai rekening yang sudah diblokir itu minta untuk segera dipindah bukukan, dan bank wajib melakukan karena ada sanksinya, ada sanksi pidana lagi gitu. Kalau nggak salah di pasal 41. Kalau sudah kita blokir, banknya tidak setelah diblokir terus kita minta pemindah bukuan, tidak mau, nah itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Itu baru yang saldo rekening. Terus kemudian kalau yang barang aset barang bergerak, barang tidak bergerak, itu dalam aset barang berwujud itu dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara. Bukan kita, tapi kita usulkan ke kantor lelang negara yang memang institusi resmi untuk berwenang melakukan pelelangan gitu. Itu memang ada nanti beberapa proses, nanti ada pas kita umumkan gitu lelangnya, tapi kita sebelum itu kita kasih surat juga namanya kesempatan terakhir. Masih ada. Sebelum dilelang nih. Sebelum dilelang nih. Gitu. Barangkali Anda sayang ini mobil bagus, dulu belinya, historinya dulu udah kemana aja itu kan sayang kali lelang. Nah, benar-benar sekali. Jadi ada namanya itu istilah resminya gitu. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Sebelum dilelang silahkan dilunasi utang pajaknya. Gitu. Kalau misalnya terus itu baru lelang ya tadi. Setelah lelang terus barangnya atau dilelang barang belum tidak bisa dilelang, barangnya nggak ada gitu kan. Hal-hal yang lain bisa dilakukan termasuk pemblokiran status badan hukumnya. Oh gitu. Jadi wajib pajak punya tunggakan, nggak bisa nanti sebebasnya saya jual ke orang lain, tidak bisa, nanti kita blokir statusnya. SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga tidak bisa diganti-ganti. Oh gitu. Kemudian ada pemblokiran tadi yang ini sertifikat. Misalnya kita nggak dapat nih. Nggak dapat sertifikatnya nih, nggak dapat asetnya ada, tapi ternyata setelah kita kolaborasi, koordinasi dengan BPN, ada atas nama PT ini, gitu kan. Nah, kita kirimkan surat pemblokiran ke BPN.
Jadi walaupun kita nggak dapat sertifikatnya masih bisa sembunyiin gitu ya. Kita bisa kerjasama dengan institusi yang lain. Iya. Nah, itu pemblokiran dan penyitaan. Ada lagi Mas Santo. Apa itu? Usulan pencegahan. Jadi kawan pajak benar-benar kan kita semua terbuka kita terbuka melayani wajib pajak. Pokoknya semua transparansi dan keterbukaan. Wajib pajak pun kawan pajak juga harus begitu. Jangan bilang misalnya, oh ini ada utang pajak saya nggak punya duit. Nah, kita punya kewajiban untuk aset tracing tadi. Itu kita sampai PPATK juga minta datanya. Terus ketika ini datanya ada tapi wajib pajak belum bayar, kita bisa mengusulkan pencegahan. Jadi kalau nggak bisa kemana-mana. Iya kan. Gitu ya? Jadi kalaupun bisa, misalnya saya nggak punya duit gitu, ternyata tahu-tahu saya mau liburan ke Hong Kong, nggak bisa gitu. Ternyata udah dilakukan pencegahan. Jadi teman-teman lebih baik kan enak kita nyaman, kita kooperatif. Apapun kita bisa konsultasikan sepanjang sesuai ketentuan. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, hanya untuk kepentingan negara. Jadi kita saling membantu. Kita membantu mendampingi wajib pajak. Wajib pajak bertugas untuk melakukan pelunasan. Gitu, Mas Santo. Itu. Jadi sebetulnya memang panjang sekali rentetan tindakan penagihan itu. Jadi ternyata itu bisa diblokir semuanya ketika bahkan kita nggak dapat harta atau sertifikat itu kita nggak dapat, kita bisa bekerja sama dengan PPATK, dengan BPN dan seterusnya. Iya. Satu lagi misalnya gini, Pak saya tidak punya aset, Pak saya tidak punya saldo rekening. Oke gitu, jurusita bukan secara pribadi terpercaya, tapi secara profesional jurusita masih punya PR lagi, melakukan pemblokiran kepada semua bank-bank yang kira-kira terkait. Jadi kan ada namanya kayak terbar-jaring gitu. Jadi kalau tidak ketemu rekeningnya, jurusita bisa berkolaborasi ke Bank Mandiri misalnya. Saya mau memblokir atas nama ini perusahaan atau perusahaan ini. Nanti Bank Mandiri punya kewajiban untuk melihat gitu dan memblokir. Gitu. Jadi semakin terbukanya, semakin tersambungnya sistem kita gitu kan. Jadi kalaupun kita bilang nggak ada rekening, tapi hasil kolaborasi nanti akan ketemu. Jadi sekarang itu zamannya keterbukaan data. Kita itu sudah bekerja sama dengan berbagai institusi. Kalau mungkin ada wajib pajak yang katakanlah mungkin tidak jujur atau mungkin ketahuan, jadi tidak perlulah itu dilakukan. Jadi apalagi kalau misalnya tadi tidak kooperatif bisa disandra. Jadi misalnya sekarang mau Natal gini, mau liburan kemana, nggak bisa kan, jadi repot Pak ya. Iya benar. Jangan sampai. Nah itu kita sampaikan untuk memitigasi risiko supaya kadang tahu-tahu daripada soalnya kemarin ada di KPP lain tapi kan. Utang pajaknya udah lama nggak dibayar. Nah, orangnya udah ke Korea Selatan, ke Korea. Terus ternyata dia kemudian balik lagi ke Indonesia. Kemudian dilakukan pencegahannya jalan, dia udah nggak bisa lagi ke Korea. Gitu. Akhirnya dibayar gitu. Jadi nggak usah nunggu yang dicegah atau apa lagi. Nah terus Pak, itu kan tadi panjang ya rentetannya, ada ditegur, dipaksa, disita, disandra dan seterusnya. Bisa nggak sih misalnya jurusita itu nagih tanpa melalui rentetan-rentetan itu? Bisa. Ada beberapa kondisi kasus tertentu. Surat itu jurusita diberikan surat perintah penagihan pajak secara seketika dan sekaligus. Nah, maksudnya apa itu? Itu ketika wajib pajak diidentifikasi mau bepergian ke luar negeri untuk selama-lamanya. Berarti nggak bisa nggak bisa
tagih nggak nih, akan bisa gitu. ditagih. Atau wajib pajak yang teridentifikasi mau memindahkan asetnya, gitu, ini ya. nggak bisa di ini juga. Terus ada yang mau bubar, kan? Ada beberapa. Yang bubar. Itu urutan tadi yang seharusnya dilakukan ditunggu 7 hari, terus kemudian ditegur, dilakukan teguran 21 hari. 21 hari. Nah, begitu ini ada identifikasi tadi, itu, langsung dibikin surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Jadi tidak harus menunggu teguran atau nggak harus nunggu 21 hari, 2 kali 24 jam. Nggak harus. Begitu nanti wajib pajak dikasih SPP SS tadi seketika sekaligus tidak bayar, langsung dibikin surat paksa langsung nanti pemblokiran, penyitaan, pencegahan juga. Oh iya. Artinya ke sana. Oke, sip. Jadi begitu kan pajak, ternyata jelas sekali sebetulnya sih rentetan penagihan pajak itu panjang sekali. Kalau mungkin kita nggak kooperatif menjadi nggak bisa liburan dan sebagainya, sayang. Jadi kalau memang ada utang pajak ya silahkan ada jurus datang ya, mungkin dibicarakan baik-baik, kami punyanya apa, harganya apa ya. Oh iya, mumpung di kesempatan ini mungkin kawan pajak kadang melihat tunggakan saya nanti lama-lama kan hilang. Itu kita tegaskan, tunggakan pajak selama ada di sistem nggak akan hilang, nggak akan hapus gitu. Karena yang menghapuskan itu adalah Menteri Keuangan. Oh gitu ya. Gitu. Sepanjang ada di sistem, dan Menteri Keuangan kan tidak akan melakukan penghapusan kalau memang benar-benar tidak ada alasan. Jadi kalau wajib pajak mengajukan penghapusan misalnya, bisa nggak sih? Nah, penghapusan utang itu ada di ini Pak Santo, di pasal 3. Oh, pasal 36 ya, itu 36 beda cerita ya itu ya. Jadi nggak ada ceritanya, maksudnya saya punya utang pajak mau dihapuskan, jadi nggak bisa. Jurusita nggak punya wewenang untuk delete, edit, hanya eksekusi. Eksekusi. Kalau jurusita itu nggak mungkin menghapuskan utang pajak, nggak mungkin. Dia tugasnya hanya menagih. Jadi kalau teman-teman kawan pajak menghadapi jurusita, berarti keterkaitannya, Bu, Pak, bagaimana saya mau membuat ID billing gitu. Bu, Pak, mana ini tunggakan saya yang harus saya bayar duluan gitu, ininya gitu, karena duit saya cuma sebagian nih. Kalau misalnya secara cash flow ini Pak, kita wajib pajak kurang cash flow-nya nggak bagus. Kalau misalnya ngajuin mengangsur gitu bisa. Nah, itu ada di PMK 242 tahun 2014, bagaimana diubah dengan PMK 18 tahun 2021. Iya. Itu diberi kesempatan bagi wajib pajak yang kesulitan likuiditas. Oh, likuiditas. Jadi kalau yang kesulitan Mas Santo, kalau yang baik-baik saja ya enggak toh. Itu boleh mengajukan, itu bisa mengajukan. Nah, nanti analisis dulu oleh kekuatannya oleh jurusita, oleh seksi P3. Seksi P3 lah ya, penagihan. Nanti dianalisis memang benar nggak kesulitan likuiditas. Jadi masih ada kita teliti ya laporan keuangannya. Laporan keuangannya. Kemudian nanti juga melampirkan aset jaminan gitu, aset jaminan sebagai jaminan memang dia harus melakukan pembayaran. Baru nanti diberikan berapa kali gitu ya. Iya. Jadi prinsipnya kan pajak kita juga nggak akan, kalau memang secara real ya kondisi likuiditas perusahaan atau wajib pajak itu tidak memungkinkan ya, kalau memang mau mengangsur ya kita akan teliti, bisa mengajukan ke KPP, nanti kita teliti ya. Kalau memang ini kita mungkin akan berikan sekian bulan, sekian kali. Dan satu lagi Mas Santo, bahwa mengangsur atau menunda itu teman-teman bukan dalam tanda kutip memperingan teman-teman ya, karena di pasal 19 itu masih ada bunga penagihan. Iya, karena kan itu semakin lama dia dibungain gitu ya. Jadi ini kita sampaikan kalau misalnya mau mengajukan pengangsuran gitu, juga di pertimbangan ini saya ngangsur tapi sebenarnya saya nanti menanggung bunga gitu, atau saya bayar sekarang. Iya, jadi kan memang itu jangka waktu ya. Kita tadi dari awal tuh jangka waktu itu supaya
kalau kita pengennya segera dibayar supaya nanti tidak diterbitkan bunga penagihan. Penagihan biar teman-teman kawan pajak juga tidak merasa berat juga. Oh iya. Ya, sip. Ya, oke, itu kan pajak. Jadi tentang sudah sangat detail ya, rinci sekali dijelaskan Pak Sudaryono tentang tindakan penagihan pajak itu seperti apa. Nah, Pak, kalau misalnya dulu waktu diperiksa ini, kita sebetulnya tuh nggak setuju, Pak. Nggak setuju. Terus kita harusnya nggak ditagih dong. Kita bisa keberatan nggak sih? Tapi pemeriksa tetap menerbitkan gitu. Iya. Itu bisa ini ya, kita bisa keberatan apa? Kan itu sebenarnya di ranah keberatan ya, kawan pajak ya. Ketika kawan pajak setelah dilakukan pemeriksaan, ketika di pemeriksaan pun kemarin kan di sesi sebelumnya kan dijelaskan juga kan ya, ada hak kawan pajak untuk pertama merespon surat pemerintahan hasil pemeriksaan, pembahasan ya. Kemudian ada pembahasan akhir gitu. Terus QA, ke Kanwil, QA gitu. Ya. Nah, setelah terbit SKP, kawan pajak bisa menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, nanti ada persyaratannya tertulis secara bahasa Indonesia. Nah, itu alasan, nanti kawan pajak bisa langsung ke. Oke, jadi sebetulnya setelah diperiksa itu, kalau misalnya kawan pajak memang merasa dulu tidak sepakat ya dengan pemeriksa itu, silahkan masih punya hak keberatan. Cuman memang keberatan itu harus 3 bulan ya. 3 bulan diajukan, nanti diajukan lewat KPP, disampaikan ke Kanwil, nanti di Kanwil ditelaah kembali, ada waktu 12 bulan paling lambat. Nanti keputusannya bisa mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya menambah atau menolak, berarti atas yang kurang dibayar malah dikasih denda ya, Pak ya. Didenda 60% ya dari. Nah, kalau keberatan ditolak itu 30%. Oh, 30% ya. Dengan undang-undang APB yang sekarang kan. Kalau yang banding, kalau yang banding, nah, setelah misalnya kalau dulu gede banget kan, berapa? 50 dan 100. Oh gitu, sekarang diturunkan ya. Jadi lebih ini ya. Lebih ini teman-teman meringankan wajib pajak. Jadi memang pastikan kalau memang pengen keberatan ya, nanti kalau ditolak berarti ada sanksi dendanya 30%. Kalau banding berarti sanksi dendanya 60%. Itu kawan pajak semua. Jadi intinya sih kalau kita pengennya wajib pajak itu nggak perlu lah sampai ditagih, harus sampai diperiksa. Jadi kita awal sekali misalnya kalau kita edukasi itu ya udahlah kita jalankan kewajiban perpajakan itu sesuai yang real aja. Keadaan sebenarnya bayar yang nggak usah telat-telat, bayar yang benar, jadi aman ya. Nah, kalau masih ada data-data yang kita sembunyi-sembunyikan kan nanti bisa di konseling sama AR. Iya, karena kan sekarang itu kan data semakin terintegrasi Mas Yanto ya. Dari PP 31 tahun 2012 itu penghimpunan data melaksanakan pasal 35A KUP itu kan, penghimpunan data untuk kepentingan perpajakan itu sudah banyak banget instansi atau instansi lembaga, asosiasi, pihak lainnya itu yang mengirim data, menyampaikan data. Jadi rasanya sudah tidak bisa kita main-main gitu, kita menyembunyikan data gitu, nggak bisa. Jadi malah lebih enak kita datang ke KPP, atau kita sekarang kan salurannya banyak. Instagram segala macam, kita juga bisa, seperti saat ini ya, jadi kepoin terus, ikutin terus channel podcast KPP Madya 2, jadi nggak ada ceritanya saya nggak tahu caranya atau nggak tahu. Dan luar biasa, saya lihat di podcastnya Madya 2 Bandung ini banyak, walaupun wajib pajaknya cuma 1.760, banyak viewernya. Ini hebat, saya salut. Ini itu kan pajak. Jadi itu jadi yang intinya sih kami pengen secara wajib pajak itu semuanya patuh ya. Tidak ada yang tidak patuh. Kalau nanti tidak patuh kan bisa diterbitkan, diperiksa, diterbitkan SKPKB, terus ditagih, itu kan berat sekali ya. Jadi mungkin ada hal yang ingin sekali lagi sekali lagi tadi mungkin saya tekankan dari Pak Sudaryono bahwa
sekarang itu rasanya data itu sudah semakin terintegrasi. Apalagi tahun depan itu kita NIK akan menjadi NPWP ya Pak. Jadi mendukung kebijakan tentang satu data Indonesia ya. Itu jadi nanti semua data itu pasti masuk ke DJP. Jadi sudah tidak perlu lagi lah mungkin kawan pajak untuk sembunyi-sembunyi atau mungkin apa ya, lapor nggak benar itu mungkin tidak perlu lagi. Nah itu jadi kawan pajak sepertinya sudah lama sekali kita ya, lumayan sudah mungkin hampir 40 menit. Jadi karena kita juga ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain menunggu, tapi saya pikir ini sudah sangat detail dan rinci sekali tentang penagihan pajak dan upaya hukum. Jadi mungkin Bapak ada closing yang ingin disampaikan kepada kawan wajib pajak. Ya, terima kasih Mas Santo, kawan pajak sekalian. Sebagai closing, penagihan adalah penegakan hukum. Jadi adalah ujung sehingga akan lebih baik kawan pajak jangan sampai di level penagihan, di level di Mas Santo di edukasi, di penyuluh di edukasi maupun di AR di pengawasan. Mungkin itu sudah bagian dari solusi, sudah selesai di sana tanpa harus pemeriksaan dan penagihan. Karena kalau sudah sampai penagihan itu hitam putih, mau sesuai aturannya sudah gitu. Jadi kalau teman-teman di edukasi ini kan masih bisa, maksudnya menganalisis, berdiskusi. Tapi kalau di penagihan sudah ada yang harus dibayar. Pertanyaannya Anda bayar atau tindakan penagihan begitu. Jadi akan lebih baik di awal. Namun di penagihan juga sebelum kita melakukan tindakan penagihan, kami akan konseling dulu supaya teman-teman juga udah siap. Mungkin dipersuasi dulu. Dipersuasi. Jadi prinsipnya kan pajak kita tentu sebagai institusi yang ingin sebagai ke depan itu kita antara DJP dengan wajib pajak itu kita semangatnya ingin menjadi mitra. Jadi kita keluarga ya. Jadi apapun itu kita bisa diskusi, kita bisa persuasi. Jadi kita juga nggak akan represif, ini harus dibayar sekarang. Nah, itu enggak. Jadi kan pajak itu podcast kita kali ini. Jadi karena kita juga sudah lumayan panjang lebar ya Pak. Jadi saya pikir sudah jelas ini podcast kita yang terakhir di tahun 2023 tentang seri KUP. Jadi nantikan terus podcast tahun depan mungkin seri tentang PPh atau PPN. Jadi jangan lupa kalau memang ini siniar ya, Madu Bijak ini, Madu Bandung Bincang Pajak ini mungkin bermanfaat, dirasa bermanfaat, silahkan subscribe. Dan kalau ini silahkan komen, ada pertanyaan boleh komen di channel kita. Jadi mungkin itu saja yang kita berikan podcast kita hari ini. Jadi intinya kawan pajak semua bahwa Indonesia ini tetap butuh maju. Indonesia harus bergerak maju. Jadi hanya dengan pajaklah kita maka bisa maju. Karena 80% APBN kita itu dari pajak. Jadi memang hanya dengan pajak yang kuat maka Indonesia akan maju. Terima kasih kawan pajak semua telah menemani kita hari ini. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugari. Terima kasih.